Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Lila selalu merasa bahwa kehidupannya bersama suaminya, Ardi, adalah sebuah berkah. Mereka tinggal di sebuah lingkungan yang tenang, dengan tetangga yang saling mengenal dan menjaga hubungan baik. Semua tampak sempurna, setidaknya bagi Lila. Ia bekerja sebagai seorang desainer interior, sementara Ardi bekerja di perusahaan swasta yang sukses. Mereka memiliki rumah kecil namun nyaman, sebuah kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu segera terguncang oleh sebuah tuduhan yang tidak pernah terbayangkan oleh Lila. Semua bermula ketika Rina, tetangga yang tinggal beberapa rumah dari mereka, mulai menyebarkan gosip yang sangat merusak. Rina, seorang wanita yang dikenal suka berbicara tentang orang lain di belakang mereka, tanpa ragu mulai mengklaim bahwa Lila selingkuh dengan seorang pria bernama Damar, seorang teman lama dari Lila yang juga sering berkunjung ke rumah mereka untuk berdiskusi tentang proyek desain. Tidak ada bukti, tidak ada foto, hanya spekulasi kosong yang dipicu oleh kedekatan Lila dengan Damar. Namun, Rina, yang merasa dirinya tahu segalanya, tidak segan-segan menyebarkan cerita ini ke setiap sudut lingkungan. Lila pertama kali mendengar gosip tersebut dari teman dekatnya, Maya, yang merasa tidak enak hati karena mendengar nama Lila disebut-sebut dalam pembicaraan dengan tetangga lainnya. Maya terlihat khawatir ketika memberitahunya. Lila, aku dengar ada yang mengatakan kalau kamu selingkuh dengan Damar. Mereka bilang kamu sering pergi keluar bersama dia, tanpa Ardi. Maya berbicara pelan, seakan takut Lila akan marah. Lila terkejut dan seketika itu juga, perasaan kecewa muncul. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mudah menyebarkan tuduhan tanpa bukti? Lila tahu bahwa dirinya dan Damar hanya berteman, namun Rina yang selalu mencari celah untuk menghakimi orang lain, tampaknya sudah menemukan kesempatan untuk merusak reputasinya. Lila mencoba untuk tidak panik. Ini pasti salah paham, Maya. Damar hanya teman lama. Kami hanya bekerja bersama dalam proyek desain rumah beberapa kali, itu saja. Maya mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Aku tahu, Lila. Tapi kamu tahu, orang-orang seringkali tidak mau mendengar penjelasan. Mereka lebih suka menghakimi tanpa peduli pada kebenaran. Lila menarik napas panjang. Aku tahu, Maya. Aku hanya merasa frustasi karena tidak ada yang tahu kebenarannya. Aku harap Ardi tidak mempercayai gosip ini. Namun, kenyataan berkata lain. Seiring berjalannya waktu, gosip tersebut mulai meluas, dan Ardi mulai mendengar kabar dari tetangga tentang kedekatannya dengan Damar. Suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Lila bisa merasakan perubahan dalam sikap Ardi yang biasanya sangat percaya padanya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ardi bertanya dengan nada yang tidak biasa. Lila, ada yang bilang kamu dan Damar sering keluar bersama. Apa itu benar? Lila terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ardi, itu tidak benar. Damar hanya teman lama, dan kami bekerja sama dalam proyek desain. Itu semua. Ardi terlihat ragu, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Keheningan di antara mereka begitu terasa, dan Lila tahu bahwa Ardi mulai dipengaruhi oleh gosip yang beredar.
Perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatinya. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu pergi bersama Damar? Ardi akhirnya berkata, matanya menatap Lila dengan penuh tanda tanya. Aku tidak merasa perlu memberi penjelasan setiap kali aku bertemu teman. Kamu tahu aku, Ardi. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan mengkhianatimu, jawab Lila, mencoba tetap tenang meski hatinya terluka. Ardi masih terlihat ragu. Tapi, semua orang di sini membicarakannya, Lila. Dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lila merasa sangat frustasi. Dia tahu bahwa Ardi bukanlah orang yang mudah dipengaruhi, namun tekanan dari tetangga-tetangga mereka sudah cukup untuk menggoyahkan keyakinannya. Lila mencoba menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut, aku mengerti, Ardi. Tapi aku harap kamu bisa percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Ardi hanya mengangguk, namun Lila bisa merasakan bahwa kepercayaan di antara mereka mulai retak. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Lila berselingkuh, namun gosip itu terus berkembang, dan Lila merasa seolah-olah dirinya dipojokkan. Di luar, Rina yang merasa puas dengan tuduhannya yang tidak berdasar itu, terus memperburuk situasi dengan menyebarkan gosip lebih lanjut. Aku mendengar Damar mengunjungi rumah Lila setiap kali Ardi pergi keluar kota, katanya dengan percaya diri pada tetangga-tetangganya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, kan? Lila tahu bahwa ini adalah pertempuran yang harus dihadapinya. Jika dia membiarkan gosip itu berkembang, ia takut itu akan merusak hidupnya. Namun, jika dia melawan dengan marah atau dengan cara kasar, itu hanya akan memberi alasan lebih bagi orang-orang untuk lebih mempercayai tuduhan tersebut. Ia harus menemukan cara untuk membalas dengan cara yang elegan, dengan cara yang menunjukkan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata kosong. Namun, untuk saat ini, yang bisa Lila lakukan adalah menunggu. Menunggu agar kebenaran terungkap, dan menunggu agar Ardi kembali mempercayainya sepenuhnya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Lila merasakan perubahan yang signifikan dalam hubungannya dengan Ardi. Tidak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Ardi mulai lebih sering melamun, menghindari obrolan panjang, dan tampaknya lebih tertarik pada gosip-gosip yang beredar daripada mendengarkan penjelasan Lila. Ia merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka, membuat Lila semakin kesulitan untuk mendekatkan dirinya pada suaminya. Setiap kali mereka berbicara, Ardi seolah-olah selalu meragukan setiap kata yang keluar dari mulut Lila. Ketika ia menjelaskan sesuatu, seperti pertemuan dengan Damar atau proyek desain yang sedang mereka kerjakan bersama, Ardi akan menanggapinya dengan pertanyaan yang curiga, seolah ia menilai setiap kata yang diucapkan. Lila merasa seperti dirinya dipenjara dalam sebuah ruang yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Penantian ini begitu menggugah perasaan Lila. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Sebagai seorang wanita yang sudah berusaha keras untuk membangun hidup yang damai, ia tidak akan menyerah begitu saja pada gosip dan tuduhan yang tak beralasan. Lila memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ia ingin menunjukkan kepada Ardi bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dirinya bukan seperti apa yang digosipkan oleh tetangga. Namun, dia juga tahu bahwa jika ia melawan dengan emosi atau berusaha membuktikan sesuatu dengan cara yang kasar, itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Ia harus lebih bijaksana. Seiring dengan berjalannya waktu, Lila mulai menyadari bahwa gosip yang beredar tidak hanya mempengaruhi hubungan antara dirinya dan Ardi, tetapi juga antara dirinya dan tetangga-tetangga lainnya. Beberapa di antara mereka yang sebelumnya bersikap ramah kini mulai menjauhkan diri.
Ada yang menghindari tatapan matanya ketika mereka bertemu di jalan, sementara yang lain berbicara di belakang punggungnya. Lila merasa seolah-olah dirinya menjadi sosok yang terisolasi, dikelilingi oleh kebohongan yang terus berkembang. Namun, di tengah semua itu, Lila menemukan satu hal yang sangat jelas. Ia tidak bisa membiarkan gosip itu menghancurkan dirinya. Ia harus lebih kuat dari ini. Jika dia terus-terusan terperangkap dalam keraguan dan kepedihan, dia hanya akan menjadi korban dari kebohongan yang ditaburkan oleh orang lain. Lila menyadari bahwa kunci untuk keluar dari situasi ini bukanlah melawan dengan kekerasan atau berteriak membela diri, melainkan dengan tetap tenang, bijaksana, dan elegan. Malam itu, setelah Ardi kembali dari perjalanan dinas, Lila merasa harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Mereka duduk berdua di ruang tamu, dan meskipun Ardi berusaha terlihat santai, Lila bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Ardi, Lila memulai dengan hati-hati. Aku tahu kamu mulai ragu, dan aku mengerti kalau semua ini membuatmu bingung. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah menyelingkuhi kamu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang bisa merusak kepercayaan kita. Ardi menatapnya dengan tatapan kosong, matanya tampak penuh kebingungan. Aku ingin percaya padamu, Lila. Tapi kenapa semua orang mengatakan hal yang berbeda? Lila menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Karena orang suka menghakimi tanpa tahu kebenarannya. Mereka mendengar setengah cerita, lalu menambahkan spekulasi mereka sendiri. Aku tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan gosip, Ardi, tapi aku mohon, jangan biarkan itu merusak kita. Ardi terdiam, matanya tidak bisa lepas dari wajah Lila. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali aku berusaha berbicara denganmu tentang ini, kamu selalu tenang, tapi aku merasa seperti ada yang tidak beres. Lila merasa hatinya tertusuk oleh kata-kata Ardi, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Aku tahu ini sulit, Ardi. Tapi kita harus percaya satu sama lain. Jika kita terus ragu-ragu seperti ini, kita hanya akan semakin jauh. Aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena sesuatu yang tidak benar. Ardi menundukkan kepala, tampak berpikir keras. Aku ingin mempercayaimu, Lila. Tapi semua orang berbicara tentang hal yang sama. Ardi, Lila berkata lembut, apakah kamu tahu siapa yang memulai gosip ini? Itu Rina. Dia menyebarkan cerita tanpa bukti, hanya berdasarkan spekulasi dan rasa iri. Jika kita biarkan dia menang, maka kita telah membiarkan kebohongan mengendalikan hidup kita. Ardi terdiam, dan Lila bisa merasakan bahwa suaminya mulai berpikir lebih jernih. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan lebih jelas dan tegas. Aku tahu kamu sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, tapi aku mohon, Ardi, kita harus lebih fokus pada apa yang benar-benar terjadi. Kamu dan aku, kita lebih tahu daripada siapapun apa yang sebenarnya. Ardi menatap Lila dalam keheningan yang lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku akan berpikir lebih baik tentang ini, Lila. Aku ingin percaya padamu. Lila merasa ada sedikit kelegaan. Meski begitu, ia tahu bahwa masih ada banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ia tidak bisa hanya bergantung pada kata-kata. Ia harus menunjukkan kepada Ardi bahwa ia benar-benar dapat diandalkan. Waktu adalah hal yang paling penting sekarang. Dan ia harus memberi ruang bagi Ardi untuk menemukan kembali kepercayaannya. Dengan keputusan itu, Lila tahu bahwa langkah selanjutnya adalah bersabar dan menjaga sikap elegannya. Ia tidak boleh terbawa emosi, tidak boleh menyerah pada gosip, dan yang terpenting,
ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari kebohongan yang tersebar di sekelilingnya. Lila tahu bahwa untuk menghadapi Rina dan gosip yang telah merusak hidupnya, ia tidak bisa hanya berharap pada kata-kata untuk menyelesaikan masalah. Ia harus bertindak dengan cara yang lebih cerdas dan elegan. Tidak ada gunanya membela diri dengan marah atau berteriak, karena itu hanya akan memberi alasan lebih bagi orang-orang untuk menilai dirinya sebagai seseorang yang mudah tersinggung atau defensif. Sebaliknya, Lila harus menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul daripada gosip murahan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Setiap pagi setelah sarapan, Lila mulai memikirkan bagaimana cara terbaik untuk membalas tuduhan tersebut tanpa merendahkan dirinya atau memperburuk hubungan dengan Ardi. Ia menyadari bahwa kunci untuk membuktikan dirinya tidak bersalah adalah dengan menunjukkan kualitas diri yang lebih tinggi daripada apa yang dikatakan orang. Jika ia bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa dirinya lebih baik dari gosip yang disebarkan, maka perlahan-lahan mereka akan mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Namun, ini bukan hanya tentang membuktikan kebenaran kepada orang lain. Lila juga ingin mendapatkan kembali kepercayaan Ardi sepenuhnya. Meskipun suaminya mengatakan bahwa ia akan berpikir lebih baik tentang masalah ini, Lila tahu bahwa Ardi masih menyimpan keraguan. Jadi, ia perlu memberi ruang kepada suaminya untuk melihat siapa dirinya sebenarnya tanpa harus terus-menerus dijajah oleh gosip. Lila mulai menyusun rencana untuk menghadapi Rina dan membuatnya menyesal telah menyebarkan cerita yang tidak berdasar. Lila memutuskan untuk tidak langsung melawan Rina dengan perkataan. Sebaliknya, ia ingin menggunakan pendekatan yang lebih halus, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah sasaran empuk bagi orang yang suka menggosip. Suatu pagi, Lila dengan sengaja mengundang beberapa tetangga terdekat untuk berkumpul di rumahnya, termasuk Rina. Ia mempersiapkan makan siang yang lezat, dengan harapan bahwa suasana santai akan memberi kesempatan bagi semua orang untuk berbicara lebih terbuka dan membangun kembali hubungan yang sempat tergerus oleh gosip. Lila berharap bahwa jika Rina ada di sana, ia bisa menunjukkan kepada semua orang betapa salahnya gosip yang beredar. Saat Rina tiba di rumah Lila, ia tampak sedikit terkejut. Mungkin ia tidak menyangka Lila akan mengundangnya setelah segala tuduhan yang ia sebarkan. Lila menyapa Rina dengan senyum ramah, mengajaknya duduk di meja makan, dan mengajak semua tamu untuk berbincang-bincang. Suasana menjadi sedikit canggung pada awalnya, tetapi Lila berusaha untuk menjaga percakapan tetap ringan dan penuh kehangatan. Ia tidak ingin memberikan Rina kesempatan untuk merasa bahwa ia sedang berada dalam posisi yang lebih unggul. Setelah beberapa saat berbincang tentang hal-hal biasa, Lila dengan cermat memilih waktu yang tepat untuk membuka percakapan. Ia berbicara dengan lembut, tetapi dengan nada yang penuh keyakinan. "Aku senang bisa berkumpul dengan kalian semua. Rasanya sangat penting untuk menjaga hubungan baik, apalagi dalam lingkungan yang seperti ini, di mana kita saling bergantung satu sama lain," kata Lila dengan penuh kebijaksanaan. Rina menatap Lila, sepertinya mencoba mencari tahu apa yang akan dikatakan berikutnya. Namun Lila tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Kita semua tahu betapa pentingnya menjaga kepercayaan di antara kita, terutama dalam hidup bertetangga. Kita harus bisa saling mendukung dan tidak mudah terpengaruh oleh gosip-gosip yang tidak jelas sumbernya, lanjut Lila. Pada titik ini, semua orang yang hadir di sana mulai terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lila menatap Rina dengan tatapan yang tenang namun tegas. "Aku rasa kita semua sepakat bahwa, sebelum kita percaya pada suatu cerita, kita perlu mendengarkan kedua sisi dari cerita tersebut. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan? Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita percayai, agar tidak menyakiti orang lain tanpa alasan yang jelas." Rina terdiam sejenak, mungkin merasa tersindir oleh kata-kata Lila.
namun ia mencoba untuk tetap menunjukkan sikap tidak peduli. "Apa maksudmu, Lila?" tanyanya dengan sedikit nada defensif. Lila tersenyum, dan ia menjawab dengan lembut namun penuh keyakinan. "Maksudku, kita semua harus bijaksana dalam menyebarkan informasi. Jika kita mendengar sesuatu yang tidak jelas atau tidak ada buktinya, kita harus berpikir 2 kali sebelum membicarakannya dengan orang lain. Jangan sampai kita tanpa sadar menyebarkan kebohongan yang dapat merusak hidup seseorang." Rina terdiam, dan Lila bisa melihat ada sedikit kegugupan di wajahnya. Suasana menjadi hening sejenak, namun Lila tahu bahwa ia telah menyampaikan pesan yang jelas. Ia tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar atau membela diri dengan emosi. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan ketegasan dalam suara Lila, dan itu sudah cukup untuk memberikan kesan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Lila melanjutkan, Aku berharap kita semua bisa lebih hati-hati dalam berbicara. Jika ada sesuatu yang tidak kita ketahui dengan pasti, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Kita harus menjaga keharmonisan dan saling menghargai satu sama lain." Rina terlihat mulai tidak nyaman, dan Lila tahu bahwa sikap elegannya ini mulai membuat Rina merasa bersalah. Tanpa mengucapkan satu kata pun tentang gosip tersebut, Lila telah berhasil menanamkan keraguan dalam pikiran Rina. Tidak perlu berteriak atau marah, cukup dengan kata-kata bijaksana dan sikap yang elegan, Lila telah berhasil mengubah dinamika di ruangan tersebut. Makan siang pun berlanjut, namun suasana di antara mereka kini berubah. Lila bisa merasakan bahwa orang-orang mulai melihat dirinya dengan pandangan yang berbeda. Mereka mulai menghargai sikapnya yang penuh kebijaksanaan, dan Rina, yang sebelumnya merasa di atas angin, kini tampak seperti orang yang terpojok. Sejak hari itu, gosip tentang Lila mulai mereda. Tetangga-tetangga yang sebelumnya ragu mulai mendekatinya dengan lebih terbuka, dan bahkan Ardi, meskipun belum sepenuhnya pulih dari keraguannya, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia lebih percaya pada Lila daripada sebelumnya. Lila tahu bahwa ini baru awal dari perjalanannya untuk membersihkan nama baiknya, tetapi ia juga tahu bahwa langkah elegannya ini telah membuka jalan menuju pemulihan dan kepercayaan kembali. Hari-hari berlalu, dan meskipun gosip tentang Lila mulai mereda, ia masih merasa adanya ketegangan yang tersisa di udara. Terkadang, saat ia berjalan melewati tetangga, mereka akan berpura-pura tidak melihatnya atau berbicara dengan suara pelan, seolah-olah membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain. Namun, Lila tetap tenang. Ia tahu bahwa proses untuk sepenuhnya membersihkan namanya akan memerlukan waktu, dan ia bersedia untuk menunggu. Malam itu, Lila duduk di meja makan bersama Ardi, yang terlihat lelah setelah seharian bekerja. Lila mencoba untuk memulai percakapan dengan hati-hati, agar tidak membuat suasana semakin canggung. Ia tahu bahwa meskipun Ardi mulai lebih mendengarkannya, masih ada jarak yang tercipta di antara mereka. Lila merasa bahwa untuk bisa sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan suaminya, ia harus lebih sabar dan memberi waktu pada Ardi untuk memproses semua yang terjadi. "Ardi," Lila memulai, sambil mengamati wajah suaminya yang tampak serius. "Aku tahu kita berdua sedang melalui masa yang sulit, dan aku tidak ingin membuat semuanya lebih rumit lagi. Tapi aku merasa kita perlu berbicara lebih banyak." Ardi menatapnya dengan pandangan yang agak ragu, namun ia mengangguk pelan. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Lila?" jawabnya dengan suara yang lebih lembut. Lila menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu kamu merasa bingung dengan semua ini, dan aku tidak ingin menambah bebanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku tidak pernah melakukan apa yang orang katakan." Ardi terdiam sejenak, dan Lila bisa melihat bahwa suaminya masih berpikir keras.
Aku ingin mempercayaimu, Lila. Tapi aku masih merasa ragu. Setiap kali aku mendengar gosip itu, rasanya aku tidak tahu harus bagaimana. Lila memandangnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti perasaanmu, Ardi. Tapi jangan biarkan kebohongan orang lain merusak hubungan kita. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita bisa menghadapinya bersama. Ardi menundukkan kepala, tampak bingung dan penuh keraguan. Aku tahu kamu mencintaiku, Lila. Tapi bagaimana jika semua yang orang katakan itu benar? Lila meraih tangan Ardi dengan lembut, mencoba memberikan rasa tenang. Ardi, orang-orang bisa mengatakan apa saja. Mereka hanya mendengar cerita separuh, tanpa tahu kebenarannya. Mereka tidak tahu kita seperti apa. Yang aku minta, percayalah padaku, karena aku akan selalu berada di sini untukmu. Lila melihat bahwa Ardi mulai melunak. Ia bisa merasakan bahwa suaminya mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan dalam semalam. Proses ini akan memakan waktu, dan ia harus tetap sabar dan konsisten dalam tindakannya. Beberapa hari kemudian, Lila memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara. Ia merasa bahwa mungkin sudah saatnya untuk mengambil langkah lebih besar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Temannya, Maya, adalah seorang pengacara yang telah membantu banyak orang dalam menyelesaikan masalah hukum. Lila ingin meminta pendapat Maya tentang apa yang bisa dilakukan jika gosip tersebut semakin merusak reputasinya. Maya menyambut Lila dengan hangat di kantornya, dan setelah mereka berbincang sebentar, Lila mulai menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Maya mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela, hingga Lila selesai bercerita. Jadi, kamu ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi gosip ini? Tanya Maya setelah beberapa saat. Lila mengangguk, merasa sedikit ragu. Iya, Maya. Aku hanya ingin tahu apakah ada langkah yang bisa kuambil secara hukum. Aku merasa terjebak, dan aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Maya berpikir sejenak sebelum menjawab. Lila, pertama-tama, kamu harus ingat bahwa apa yang orang katakan itu tidak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Jika mereka hanya menyebarkan gosip tanpa bukti, itu bukanlah hal yang bisa dijadikan dasar untuk tuntutan hukum. Namun, jika ada fitnah yang jelas dan merusak reputasi kamu secara langsung, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk melaporkan mereka. Lila merasa sedikit lega mendengar penjelasan Maya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maya tersenyum. Pertama, tetap tenang. Jangan terburu-buru bertindak. Kadang-kadang, waktu yang berjalan akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kedua, jika kamu merasa bahwa gosip ini mulai merusak kehidupanmu secara serius, kamu bisa mulai mengumpulkan bukti-bukti, meskipun itu bisa menjadi proses yang panjang. Lila mengangguk, menyadari bahwa ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ia harus bersabar dan memastikan bahwa tindakannya benar-benar tepat. Terima kasih banyak, Maya. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara denganmu. Maya tersenyum dan memberi Lila tepukan di bahunya. Jangan khawatir, Lila. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan orang lain merusak hidupmu. Ingat, kebijaksanaan dan kesabaran adalah senjata terkuatmu. Setelah pertemuan itu, Lila merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ia tahu bahwa ia harus lebih bijaksana dan sabar. Gosip ini mungkin belum sepenuhnya berakhir,
tetapi Lila merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia tidak perlu terburu-buru untuk membuktikan dirinya, karena waktu akan menunjukkan segalanya. Kembali di rumah, Lila merasa sedikit lebih ringan. Ardi masih tanpa ragu, tetapi Lila bisa merasakan ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus terus menjaga sikap elegan dan sabar, tidak hanya untuk Ardi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang membersihkan namanya, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Dengan tekad yang semakin kuat, Lila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Gosip ini mungkin sementara, tetapi keberanian dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan akan bertahan lebih lama. Ia akan membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa menghancurkan hidup yang dibangun dengan ketulusan dan cinta. Lila semakin merasa bahwa waktu adalah sekutu terbaiknya dalam menghadapi tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Ia terus menjaga sikap elegan, menghindari konfrontasi langsung dengan Rina dan para tetangga yang sudah mulai mendukungnya, meskipun secara diam-diam mereka masih merasa ragu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lila paham bahwa dalam keadaan seperti ini, menjaga integritas lebih penting daripada melawan setiap gosip yang muncul. Namun, meskipun Lila berusaha untuk tetap tenang, ia tidak bisa menghindari perasaan semakin tertekan oleh ketidakpastian. Meskipun Ardi mulai sedikit lebih memahami posisinya, ia tahu bahwa sang suami belum sepenuhnya bebas dari keraguan. Ardi masih merasa ada bagian dari cerita yang belum ia pahami sepenuhnya. Setiap kali mereka berbicara, Lila bisa merasakan bahwa Ardi masih belum sepenuhnya percaya padanya. Suatu sore, ketika Lila sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga, ia menerima pesan singkat dari Maya, teman pengacaranya. Lila, ada perkembangan penting yang perlu kamu ketahui. Ada seseorang yang mulai berbicara tentang Rina dan gosip yang ia sebar. Mungkin ini bisa membantu situasimu, tulis Maya. Lila merasa sedikit terkejut. Dalam beberapa minggu terakhir, ia sudah mulai melupakan sejenak peran hukum dalam masalah ini, karena lebih fokus pada pemulihan hubungan dengan Ardi dan mempertahankan sikap tenang di hadapan orang lain. Tetapi pesan Maya mengingatkannya bahwa situasi ini masih bisa berubah, dan kadang-kadang orang yang menabur gosip bisa menjadi sasaran balik dari apa yang telah mereka buat. Lila segera menghubungi Maya untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesan tersebut. Maya menjelaskan bahwa ada seseorang yang mendengar pembicaraan di antara Rina dan beberapa teman dekatnya, di mana Rina ternyata tidak hanya berbohong tentang Lila, tetapi juga sering berbicara buruk tentang dirinya sendiri di belakang orang-orang terdekatnya. Informasi ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa Rina mungkin memiliki motif tertentu dalam menyebarkan gosip tersebut. Dengan informasi ini, Lila merasa ada peluang untuk memutarbalikkan keadaan. Namun, ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus sangat hati-hati. Ini bukan tentang menghancurkan Rina, melainkan lebih tentang membuktikan bahwa tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti itu salah, sekaligus menjaga agar Ardi tetap berpihak padanya. Lila memutuskan untuk tetap berpegang pada prinsip utama yang telah ia terapkan sejak awal, bersikap tenang dan bijaksana. Dengan bantuan Maya, ia mulai mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut, tanpa membuatnya tampak seperti upaya untuk membalas dendam secara terang-terangan. Beberapa hari kemudian, Lila memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa tetangga yang sudah mulai mendekatinya. Mereka adalah orang-orang yang dianggap cukup bijaksana dan rasional, yang bisa melihat kedua sisi cerita. Lila ingin memastikan bahwa mereka mendengarnya langsung dari mulutnya, tanpa adanya tambahan informasi atau spekulasi. Pada pertemuan itu, Lila mulai berbicara tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam bertetangga. Ia juga membicarakan tentang bagaimana rumor bisa merusak kehidupan seseorang tanpa ada dasar yang jelas.
Ia tidak menyebutkan langsung nama Rina atau mengarahkan pembicaraan ke gosip yang beredar, tetapi ia berbicara dengan cara yang halus, mengajak mereka untuk berpikir lebih jernih tentang apa yang mereka dengar. Kadang-kadang, kita terlalu mudah mempercayai apa yang orang katakan tanpa tahu kebenarannya. Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semuanya berbicara dengan niat yang baik. Kita harus hati-hati dengan kata-kata kita, karena itu bisa merusak hidup orang lain, kata Lila dengan penuh keyakinan, sambil melihat mata para tetangganya yang mulai tertarik dengan pembicaraan itu. Lila bisa merasakan bahwa pesan yang ia sampaikan mulai diterima dengan baik. Beberapa tetangga bahkan mengangguk-angguk, menyadari bahwa ia benar. Mereka mulai merasa lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa terpengaruh oleh gosip yang belum tentu benar. Seiring berjalannya waktu, Lila tetap menjaga jarak dengan Rina. Ia tidak perlu lagi membuktikan sesuatu kepada wanita itu secara langsung. Yang lebih penting adalah menjaga dirinya tetap tenang dan sabar. Setiap kali gosip mulai beredar lagi, Lila hanya tersenyum dan melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa dalam banyak kasus, semakin seseorang berusaha membela diri, semakin besar peluang gosip itu menyebar. Sementara itu, Ardi mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia lebih mempercayai Lila daripada sebelumnya. Meskipun masih ada keraguan, ia semakin jarang bertanya tentang gosip tersebut dan mulai lebih mendukung istrinya. Hal ini membuat Lila merasa lebih lega, meskipun ia tahu bahwa proses membangun kembali sepenuhnya kepercayaan itu akan memakan waktu lebih lama. Suatu malam, saat mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, Ardi akhirnya membuka pembicaraan. Lila, aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku sudah ragu terlalu lama, dan aku sudah seharusnya lebih mempercayaimu sejak awal. Aku menyesal telah membiarkan gosip itu mempengaruhiku. Lila tersenyum lembut dan memegang tangan suaminya. Tidak apa-apa, Ardi. Aku mengerti. Kita semua bisa terpengaruh oleh pendapat orang lain, tetapi yang terpenting adalah kita bisa saling mendukung dan saling percaya. Ardi mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. Aku berjanji tidak akan meragukanmu lagi. Aku tahu kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Lila merasa lega. Meskipun masih ada beberapa langkah yang harus mereka jalani untuk benar-benar memulihkan kepercayaan di antara mereka, ia tahu bahwa ini adalah awal yang baik. Langkah pertama sudah diambil, dan Ardi kini mulai benar-benar melihat Lila dengan cara yang lebih positif. Namun, Lila tahu bahwa meskipun ia telah berhasil mengatasi rintangan besar ini, tantangan lainnya mungkin akan datang di masa depan. Dunia tidak selalu adil, dan gosip bisa muncul kapan saja. Namun, yang terpenting baginya adalah ia telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan, kesabaran, dan elegansi bisa menjadi senjata terkuat dalam menghadapi tantangan hidup. Hari-hari yang penuh ketegangan kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Lila merasa semakin kuat dalam menghadapi segala ujian yang datang, dan meskipun langkah-langkah untuk membangun kembali hubungan dengan Ardi masih perlahan, ia tidak lagi merasa cemas tentang gosip yang menyebar. Kini, yang ia fokuskan adalah membersihkan nama baiknya secara lebih menyeluruh, tanpa tergesa-gesa. Tetapi di balik itu semua, Lila tidak bisa menutup mata bahwa ada yang mengganjal di hatinya. Meskipun Ardi semakin mendukungnya, dan beberapa tetangga sudah mulai percaya bahwa dirinya tidak bersalah, Lila merasa bahwa masalah dengan Rina belum sepenuhnya selesai. Perempuan itu, meskipun tidak lagi berani menyebar gosip secara terbuka, tetap menunjukkan sikap dingin dan sinis setiap kali berpapasan dengan Lila. Rina mungkin tidak lagi berbicara langsung tentang Lila, tetapi sikapnya yang terus menjauhkan diri terasa seperti api yang belum padam. Suatu hari, Lila menerima pesan singkat dari Maya yang kembali membawa berita penting. Lila,
Aku baru saja mendapatkan informasi yang mengejutkan. Ada yang melihat Rina berbicara dengan seseorang yang bisa jadi sangat merugikan posisimu. Aku rasa sudah waktunya kita mengambil langkah lebih serius. Lila, yang sudah mulai sedikit lengah, merasakan kegelisahan muncul kembali. Rina memang tidak lagi berbicara langsung tentang dirinya, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa gosip itu sudah benar-benar berhenti? Jika ternyata ada pihak lain yang masih ikut bermain dalam drama ini, maka bukan tidak mungkin masalah ini akan muncul kembali dan lebih besar lagi. Segera, Lila menghubungi Maya untuk mendalami lebih lanjut. Maya menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengaku mendengar percakapan Rina dengan seorang teman dekatnya, di mana mereka membahas beberapa detil pribadi yang seharusnya tidak mereka ketahui. Hal ini tentu saja sangat merugikan Lila, karena percakapan tersebut mengandung fitnah yang bisa kembali menyerang reputasinya. Lila, percakapan itu berisi banyak kebohongan. Mereka bahkan membicarakanmu dengan cara yang sangat buruk, mencampurkan fakta-fakta yang salah. Aku rasa ini sudah waktunya kita melangkah lebih jauh. Kalau mereka tidak berhenti dengan kebohongan mereka, kita harus buka semua tabir ini, kata Maya. Suaranya penuh tekad. Lila mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya mulai merasa berat. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada bukti yang bisa digunakan? Bukti tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas, Lila. Tapi kadang-kadang, kita bisa membuktikan kebohongan hanya dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu perlu berbicara dengan beberapa orang yang bisa memberi kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi, termasuk beberapa tetangga yang sudah mulai mendekatimu. Lila tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam perselisihan yang semakin memperburuk keadaan. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa bahwa ia perlu memperjuangkan kebenaran agar tidak terus dihantui oleh tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Dengan dukungan Maya, Lila memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Beberapa hari kemudian, Lila mengundang beberapa tetangga yang sudah lebih bersimpati kepadanya untuk bertemu di rumah. Ia ingin memastikan bahwa mereka mendengar ceritanya secara langsung, dan bukan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Ini adalah langkah strategis untuk membangun kembali kredibilitasnya di mata orang-orang yang selama ini hanya mendengar satu sisi cerita. Saat pertemuan itu dimulai, Lila berbicara dengan tenang dan percaya diri. Saya mengundang kalian semua untuk mendengarkan langsung dari saya, karena saya rasa sudah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Saya tahu beberapa dari kalian sudah mendengar gosip yang beredar tentang saya, dan saya ingin menjelaskan semuanya. Para tetangga itu tampak lebih fokus pada apa yang akan dikatakan Lila. Meskipun mereka sudah mulai percaya padanya, Lila tahu bahwa mereka masih membutuhkan bukti lebih lanjut untuk sepenuhnya membebaskannya dari tuduhan yang belum terbukti. Gosip yang beredar itu sangat merugikan saya, dan saya merasa sangat tidak adil bahwa nama saya dicemarkan tanpa adanya bukti. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Semua yang kalian dengar itu hanya omongan dari orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, lanjut Lila dengan suara yang mantap. Salah satu tetangga yang lebih tua, Bu Ningsih, yang selama ini sudah menunjukkan simpati kepada Lila, angkat bicara. Lila, kami tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Tapi, kamu tahu sendiri bahwa tidak mudah untuk melawan gosip. Kami hanya ingin mendengar penjelasanmu, dan kami mendukung kamu. Lila mengangguk, berterima kasih atas dukungan mereka. Saya menghargai itu. Tapi lebih dari itu, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang bagaimana kita bisa menghentikan gosip dan fitnah yang merusak reputasi seseorang hanya berdasarkan kebohongan. Maya yang hadir di pertemuan itu menambahkan,
Kami sudah mengumpulkan bukti dari beberapa orang yang pernah mendengar percakapan antara Rina dan teman-temannya. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui, dan itu adalah bentuk fitnah yang bisa merusak hidup seseorang. Suasana pertemuan menjadi semakin serius, dan para tetangga mulai merenung dengan dalam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah terpengaruh oleh gosip yang tidak berdasar, dan kini mereka dihadapkan pada fakta yang lebih jelas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Ningsih dengan serius. Kami akan menghadapinya dengan cara yang lebih elegan. Kami tidak akan membalas dengan kebencian, tapi dengan bukti dan kebenaran. Kami hanya ingin agar kalian semua tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab Lila. Lila merasa sedikit lega setelah pertemuan itu. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, ia merasa telah membuat langkah besar untuk membersihkan namanya. Langkah pertama adalah mengungkapkan kebenaran kepada mereka yang mendukungnya, dan ini memberi Lila kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Rina mulai merasa ketakutan. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya tentang gosip yang ia sebar, dan meskipun ia berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka, Lila bisa merasakan bahwa posisinya semakin terjepit. Langkah-langkah elegan yang diambil Lila mulai menunjukkan hasil. Rina mungkin belum mengerti sepenuhnya bahwa gosip yang ia sebarkan tidak akan bertahan lama. Tetapi bagi Lila, ini adalah kemenangan kecil yang berarti. Kini, Lila bisa melihat dengan jelas bahwa keadilan mulai berpihak padanya. Ia tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga menunjukkan kepada semua orang bagaimana kebijaksanaan dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala kebohongan yang ada. Hari-hari setelah pertemuan dengan tetangga itu berjalan lebih tenang. Lila merasa seolah beban berat yang selama ini menggunung di pundaknya mulai sedikit terangkat. Namun, dia tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Langkah-langkah yang lebih besar harus diambil untuk memastikan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Ardi, meskipun mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadapnya, tetap merasa cemas. Dia tahu betul bahwa masalah ini belum selesai, dan dia khawatir gosip yang terus beredar bisa merusak hubungan mereka lebih jauh. Setelah pertemuan dengan para tetangga, Lila memutuskan untuk menemui Rina secara langsung. Bukan karena dia ingin berkonfrontasi secara kasar, tetapi karena dia merasa sudah waktunya untuk menegaskan batasan dan menghentikan permainan pikiran yang tidak sehat itu. Lila ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut menghadapi kenyataan dan siap menghadapinya dengan kepala tegak. Hari itu, Lila mengunjungi rumah Rina. Meskipun sedikit gugup, dia tetap melangkah mantap. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam menyelesaikan masalah ini, dan dia tidak ingin meninggalkan ruang bagi Rina untuk terus bersembunyi di balik kebohongan. Pintu rumah Rina terbuka, dan Rina muncul dengan wajah yang sedikit terkejut melihat kedatangan Lila. Namun, dia tidak segera menanggapi, hanya memandangi Lila dengan tatapan dingin. Ada apa, Lila? Apa yang kamu inginkan? Tanya Rina dengan nada yang tidak bersahabat. Lila tidak langsung menjawab, tetapi melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang. Aku datang bukan untuk berdebat, Rina. Aku datang untuk menyelesaikan ini secara baik-baik, jawab Lila, suara penuh ketegasan. Rina menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai muncul. Menyelesaikan apa? Apa yang perlu diselesaikan? Lila menatap mata Rina dengan tajam. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Dan aku tidak akan membiarkan diriku dicemarkan dengan kebohongan yang kamu sebar. Ini sudah cukup, Rina. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk fitnah ini. Rina terlihat terdiam sejenak, mencoba mencari alasan atau cara untuk mengalihkan percakapan.
Namun, Lila tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu kan, Rina, bahwa jika seseorang terus-menerus menyebarkan kebohongan tanpa bukti, akhirnya akan ada pihak yang merasa cukup untuk membongkar semuanya. Dan aku sudah cukup sabar. Aku sudah berbicara dengan tetangga-tetangga kita, dan mereka mulai tahu kebenarannya. Lila menatap Rina dengan penuh ketegasan. Aku tidak akan membiarkanmu terus-menerus merusak reputasiku dan menghancurkan hidupku. Jika kamu tidak berhenti, aku akan mengambil langkah yang lebih tegas. Aku akan mencari bukti, dan aku yakin bahwa orang-orang yang pernah mendengar percakapanmu akan bersaksi. Rina tampak terkejut. Wajahnya memucat, dan perlahan, dia mulai merasa terpojok. Apa maksudmu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku hanya ingin kamu berhenti, Rina. Kamu sudah cukup merusak nama baikku. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Jika kamu masih terus melanjutkan semua ini, maka aku akan mengambil langkah hukum. Dan kamu tahu itu bisa berbahaya bagi dirimu, jawab Lila dengan suara yang lebih rendah namun mengandung ancaman yang jelas. Rina tampak panik. Kamu tidak bisa begitu saja menyebarkan kebohongan ini. Aku tidak melakukan apa-apa, Lila. Kenapa kamu tidak bisa memahami itu? Aku memahami segalanya, Rina. Aku memahami bahwa kamu merasa terancam, dan aku memahami bahwa kamu merasa cemas karena kebohongan yang kamu sebarkan mulai terungkap. Tapi ini adalah konsekuensinya, ujar Lila dengan tegas. Sementara Rina tampak semakin bingung, Lila menambahkan, aku tidak ingin berdebat lebih jauh. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku, ini juga tentang kamu dan bagaimana orang melihat tindakanmu. Kalau kamu terus saja berbohong, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu pikirkan. Lila bisa melihat kecemasan di wajah Rina. Perlahan, ia bisa merasakan bahwa ada pergeseran dalam dinamika percakapan itu. Rina mungkin menyadari bahwa kekuatannya selama ini hanya dibangun atas kebohongan yang rapuh. Lila tidak datang untuk membuat situasi ini semakin buruk, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Rina. Suaranya mulai melunak, meskipun ada nada ketakutan yang terasa. Aku ingin kamu berhenti menyebarkan fitnah tentang aku, dan aku ingin kamu menghentikan semua usaha untuk merusak hidupku. Jika kamu benar-benar merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, kamu bisa pergi dan tinggal dengan kenyataan bahwa itu tidak akan membawamu kemana-mana, jawab Lila, matanya tidak lepas dari wajah Rina. Setelah beberapa saat hening, Rina akhirnya mengangguk perlahan. Aku akan berhenti. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Lila. Tapi aku tidak ingin melawanmu lagi. Lila merasakan beban di hatinya mulai sedikit menghilang. Meskipun dia tidak bisa langsung memaafkan Rina atas apa yang telah terjadi, Lila merasa lega bahwa langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini sudah berhasil. Namun, ia juga tahu bahwa Rina masih harus menghadapi konsekuensinya, dan keputusan untuk berhenti menyebarkan kebohongan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kembali ke rumah, Lila merasa lebih tenang. Dia sudah berbicara langsung dengan Rina, dan kini langkah selanjutnya adalah mengukuhkan kebenaran yang telah ia perjuangkan selama ini. Dia tidak hanya membalas dengan elegan, tetapi juga menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kebohongan itu merusak hidupnya. Ardi yang menunggu di rumah terlihat lega melihat perubahan pada Lila. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Lila tersenyum, meskipun ada kelelahan di matanya. "Ya, aku baik-baik saja. Semua akan kembali seperti semula. Dan aku akan terus berjuang untuk kebenaran."
Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan bagi Lila. Walaupun Rina masih berusaha menyembunyikan kebohongannya, Lila tahu bahwa ia telah memenangkan pertarungan ini. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawa kebenaran dan keadilan lebih dekat.